tidak mudah, ayo kita berusaha, semua atas seizin Yang Maha. Selamat sore Ibu. Iya, apa kabar sore ini? Baik saja Ibu. Baik, sebelumnya saya minta maaf Bapak sudah mengganggu waktunya Bapak untuk sore ini. Kedatangan saya sore ini dengan tujuan untuk minta kesediaan Bapak untuk melakukan kegiatan wawancara. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Ibu Christine dari SMP Negeri 1 Morole, merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan mewawancara Bapak dengan beberapa pertanyaan penuntun. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan, kemudian di sini nanti Bapak akan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Ya, jadi wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah. Nah, bagaimana Bapak bisa memberikan kesediaan waktunya? Ya, saya selaku juga kepala sekolah, pengambil keputusan, saya selalu bersedia membantu atau menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang pernah saya alami dan membagikan kepada calon guru penggerak angkatan 10. Iya Bapak, bolehkah Bapak memperkenalkan diri sebelumnya? Baik Saya berikan Ibu, waktu. saya Kepala SDN Presnanganio. Nama saya Bea Hieronymus SPD ST. Bekerja di SDN Presnanganio sudah lama. Kepala sekolah sudah 3 periode. Terima Dari tahun kasih. berapa Bapak kira-kira? Dari tahun 2012. Oh ya, sudah cukup lama ya Bapak Iya. ya. Oke baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika ataupun wujudan moral? Dilema etika di sini maksudnya kasus di mana Bapak itu punya dilema untuk memutuskan karena kasus itu dua-duanya tuh dalam posisi yang benar, seperti itu yang berhubungan dengan dilema etika. Misalnya ada salah satu guru di sekolah yang mungkin dia memiliki kinerjanya buruk, tapi guru ini sudah mengajarnya sekian tahun, paling tidak mungkin ada dilema yang Bapak rasakan dalam memutuskan suatu keputusan, mungkin ada rasa belas kasihan atau apa. Itu yang berhubungan dengan kasus dilema etika. Kemudian kalau kasus wujudan moral itu kasus di mana kalau benar ya dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Seperti itu. Apakah kedua kasus itu mungkin pernah Bapak alami di sekolah? Yang pertama, dilema etika. Iya. Selama saya menjadi kepala sekolah, saya pernah mengalami guru-guru yang seperti kasus tersebut, dilema etika. Dalam pengalaman saya, yang saya alami, ada juga guru yang melakukan atau menjalankan tugas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan memang umurnya dan usianya atau masa kerjanya sudah lama, hampir pensiun. Tapi dengan saya sendiri mengambil jalan keluar untuk mengatasi masalah, saya melakukan pendekatan bagaimana usaha kita merupakan contoh buat teman-teman guru baru, agar teman guru baru itu tidak mengikuti jejak kita yang keliru atau tidak disiplin. Jadi cara untuk mengubahnya itu dengan pendekatan pribadi antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan. Jadi ketika dia menjawabnya bersedia untuk berubah, saya tetap membimbing bagaimana caranya. Saya tetap memperhatikan, tetap monitoring, tetap memantau kegiatan dia, dan apa dia mengalami kendala, saya membantunya. Baik. Kemudian apakah juga ada kasus wujudan moral yang mungkin pernah dialami di sekolah Bapak? Ya, pernah juga. Bisa Bapak ceritakan sedikit? Tentang masalah pribadi sebenarnya.
Iya. Tetapi hal-hal yang masalah pribadi, kalau misalnya saya sebagai kepala sekolah telah mendengar isu tersebut, saya memanggil dia untuk memberikan nasihat atau pandangan-pandangan agar perbuatan dia tidak lagi melaksanakan hal-hal yang sama. Tidak lagi melaksanakan hal-hal yang sama, seperti misalnya membicarakan nama baik orang lain yang tidak baik. Dengan kasus-kasus tersebut, saya rasa itu sangat mengganggu pelaksanaan di sekolah. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Dari kedua kasus tadi antara dilema etika dan bujukan moral, yang paling banyak Bapak alami itu apakah kasus dilema etika atau bujukan moral yang paling dirasakan atau paling yang terjadi di sekolahnya Bapak itu? Yang paling banyak itu adalah dilema etika, karena rata-rata guru itu dengan keadaannya masing-masing mempertahankan argumen. Kadang kepala sekolah mengarahkan, tetapi masih juga belum berhasil dengan ciri khas masing-masing mempertahankan kebenaran. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk dilema etika saya tetap mengambil suatu jalan keluar untuk pendampingan dan panggil guru senior untuk diskusi bersama, guru-guru senior yang seumuran, misalnya dengan guru-guru yang mempunyai kasus itu, guru senior dengan guru yang seumuran dengan yang bersangkutan untuk membahas sehingga guru tersebut tidak tersinggung. Kalau gurunya di bawah umur atau misalnya gurunya dia yang bersangkutan lebih umur, saya tidak panggil karena bisa saja dia tidak mau menjawab. Iya. Karena guru senior itu mungkin dia merasa lebih kakak atau sejawat begitu yang lebih pas untuk dia mendengar. Iya. Baik Bapak. Pertanyaan berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Maksudnya pengambilan keputusan itu langkah-langkah yang Bapak ambil, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Iya. Yang pertama berdasarkan pengumpulan data. Iya. Pengumpulan data ini mulai dari pengamatan apa yang dia laksanakan dalam jangka waktu 1 semester atau 3 bulan. Saya melihat perkembangan atau perilaku-perilaku yang guru yang bersangkut alami lewat pengamatan. Apabila saya temukan, saya kumpulkan dan saya catat di agenda. Setelah itu saya melakukan monitoring apakah benar sesuai dengan kasus-kasus itu. Ya, misalnya tentang etika, saya melihat kembali data-data itu mungkin kurang disiplin mengajar. Saya lihat dari kehadirannya, daftar hadir, terus itu keterlambatannya, pulang lebih dulu ataukah dia sampai selesai. Itu data-data yang mendukung saya untuk saya memberikan masukan kepada dia agar dia memperbaiki. Terus yang apabila secara terus-menerus dia jalankan belum ada perubahan, saya melakukan supervisi dadakan, monitoring, dan tidak disampaikan kepada dia, monitoring ke kelas. Di saat itu dia ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti data itu sudah benar. Yang berikut, setelah saya temukan data itu, saya kumpulkan dan saya catat di agenda. Saya membuat suatu program kunjungan yang pasti dan saya memberi harapan bahwa dia harus ada di kelas. Hari ini saya akan masuk
melihat pembelajaran di kelas guru ini. Saya akan masuk. Apakah dia bersedia atau tidak? Kalau dia tidak bersedia, saya panggil ke kantor. Kenapa? Kalau saya beri dengan jadwal yang pasti, Bapak tidak hadir. Alasan apa? Iya. Yang berikut supervisi bersama. Kalau misalnya satu orang sendiri tidak bisa, supervisi bersama seluruh kelas. Apa dia bersedia atau tidak? Kalau dia bersedia, berarti kita sudah membaca wataknya. Oh, dia tidak mau sendiri, maunya bersama, gitu. Dan untuk terus melakukan perkembangan itu dan sampai hasilnya dan rencana tindak lanjutnya. Iya. Baik Bapak. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini hal-hal yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, yang lebih efektif dalam menghadapi kasus dilema etika. Yang hal-hal yang atau langkah-langkah yang paling tepat untuk mengatasi kasus etika itu, dilema etika itu, yang pertama saya rasa itu pendekatan yang pertama. Karena dengan pendekatan mungkin lebih cocok, pendekatan pribadi. Setelah itu baru diskusi bersama atau rapat bersama. Dan yang terakhir mungkin penyampaian hasil secara bersama-sama. Penyampaian hasil penyelesaian atau kasusnya. Baik Bapak. Kita lanjut Bapak ya, pertanyaan yang ke-6. Ini ada 8 pertanyaan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa dan prosedurnya seperti apa dan bagaimana Bapak menjalankan? Ini dilihat dari kasus, Ibu. Kalau jadwal itu dilihat dari kasus. Kalau misalnya banyak guru yang melakukan hal yang sama, saya akan membuat satu jadwal. Kalau misalnya hanya 1-2 orang, berarti tidak ada jadwal. Hanya langsung di tempat yang saya panggil, langsung sesaat. Tidak ada jadwal. Kalau masih banyak guru yang pakai jadwal, yang melakukan dilema etika. Kasus dilema etika tadi, ya. Jadi tergantung jadwal, tergantung kasusnya. Kasusnya berat ringannya kasus. Berat ringan, ya Bapak. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam penyelesaian kasus dilema etika? Baik, untuk keterlibatan pihak lain menolong saya untuk memperlancar atau menyelesaikan dilema etika ini selama ini jarang, dan dengan cara saya sendiri saya gunakan dengan berbagai macam cara sehingga guru itu menerima dan berubah. Kalau pihak lain mungkin itu sudah tunggu kasus yang luar biasa. Kalau kasus hanya dilema etika dan yang ringan di sekolah, tidak terlalu berat, itu saya sendiri yang menyelesaikan. Dilihat dengan berat ringannya kasus. Kalau masih bisa secara intern sekolah, saya ambil sendiri bersama teman guru. Hanya itu intern sekolah. Teman guru itu semacam himbauan bersama. Bagaimana caranya untuk meningkatkan prestasi kerja kita, dilihat dari hasil ini. Itu secara umum. Tapi pendekatan secara khusus pada guru yang bersangkutan. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi?
pembelajaran yang Iya, pembelajaran. sangat berharga buat saya untuk mengatasi masalah dilematika dan dilema moral, bujukan moral itu merupakan hal yang baik ketika kita melaksanakan tugas sebagai pimpinan untuk mengatasi masalah dengan cara-cara atau langkah-langkah yang tepat sehingga pelaksanaan di sekolah itu lebih efektif. Langkah-langkah yang saya tempuh ini saya merasa sangat cocok dan saya belum mendapat bantuan dari pihak lain untuk mengatasi masalah di sekolah. Saya sendiri masih dalam bentuk kekeluargaan di sekolah. Pendekatan-pendekatan yang bersifat pribadi ataupun kelompok di dalam hal intern sekolah. Belum saya libatkan pihak lain karena walaupun bagaimana kepala sekolah harus mampu mengatasi masalah di dalam sekolah. Tidak boleh libatkan pihak lain. Kalau libatkan pihak lain berarti kekurangannya itu kepala sekolah tidak bisa mengatasi masalah. Saya harus mencari jalan sendiri dengan pengalaman pahitnya. Apakah saya bisa? Saya berpikir saya menyusun strategi yang baik supaya masalah ini dapat diatasi. Jadi saya merasa sangat baik. Kalau ada kasus, berarti kepala sekolah semakin pintar. Kalau tidak ada kasus, kepala sekolahnya dianggap biasa saja. Iya. Luar biasa ya Bapak ya. Aduh, terima kasih atas waktunya dia. Tadi dari jawaban Bapak tadi sungguh luar biasa, di mana Bapak mengalami banyak kasus, terutama kasus dilema etika, dan Bapak juga mampu untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih efektif. Walaupun dalam pengambilan keputusan itu Bapak berusaha untuk mengambil keputusan dengan sendiri ya, walaupun melibatkan beberapa guru di sekolah, tapi tindakan atau langkah-langkah yang Bapak ambil itu memang betul-betul Bapak siapkan ya secara pribadi begitu. Baik Bapak, jadi hanya ini saja wawancaranya. Kebetulan hanya beberapa pertanyaan, cuma 8 pertanyaan. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesediaannya sore ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih juga. Itu sih. Jadi guru harus bisa melakukan aksi nyata, menumbuhkan budaya positif di sana. Semua memang tidak mudah, ayo kita berusaha. Semua atas seizin yang maha kuasa. Cobalah untuk kita berkolaborasi, menjalin tujuan bersama, meningkatkan diri. Semua harapan demi berpihak kepada murid. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan, membawa perubahan dan kemajuan. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan, wujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi guru harus bisa tunjukkan sebuah prakarsa, memberikan gagasan.